Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan aplikasi WordWall dalam penerapan materi bilangan rasional. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Afiliana Nurul Saadah dengan NIM 21204034, Akhwatri Devi Wulansari dengan NIM 21204056, Lutfi Oktaviani dengan NIM 21204044, Fairuz Salsabila Erdiana dengan NIM 21204054, dan Farizah Nur Amaliyah dengan NIM 21204052. Sebelum masuk ke penerapan aplikasi WordWall, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan dengan pembilang dan penyebut yang merupakan bilangan bulat. Bilangan rasional juga dapat ditulis dalam bentuk desimal yang berhenti atau berulang. Sebagai contoh bilangan rasional adalah 5/6, 0,4, 0,25, 0,333 dan seterusnya, dan 3,14159 dan sebagainya. Bilangan rasional memiliki beberapa sifat seperti tertutup, komutatif, asosiatif, identitas, dan inverse terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya, bilangan rasional pecahan. Bilangan rasional pecahan adalah suatu bilangan yang bisa diubah menjadi pecahan biasa atau A per B, dan jika diubah menjadi suatu pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu, atau jika tidak berhenti maka akan membentuk suatu pola pengulangan. Dalam bentuk pecahan A dan B termasuk bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Contoh bilangan rasional pecahan adalah 1/2, 3/4, 5/8, dan seterusnya. Selanjutnya, bilangan rasional desimal. Bilangan rasional desimal adalah bilangan yang memiliki pecahan desimal atau bilangan pecahan yang dituliskan dengan menggunakan tanda koma atau titik sebagai pemisah antara bilangan bulat dan bilangan pecahannya. Bilangan desimal juga diidentifikasi dengan digit setelah pemisah desimal. Sebagai contoh, 3,14 merupakan hampiran dari nilai pi dengan 2 desimal. Bilangan desimal memiliki banyak bentuk, seperti 1 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, dan banyak angka di belakang koma. Berikut merupakan kategori level soal yang akan kami gunakan. Untuk level yang pertama, yaitu memuat soal rasional pecahan. Level kedua, memuat soal rasional desimal. Level ketiga, memuat soal penggabungan rasional pecahan dan desimal. Dan untuk level keempat, yaitu memuat soal cerita. Berikut merupakan link soal dari level pertama sampai level keempat yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Afi. Di sini saya akan menjelaskan soal level 1. Nah, di sini kita menggunakan soal level 1 dengan WordWall Matchup. Nah, untuk caranya yaitu kita klik edit content. Setelah edit konten, di sini sudah muncul beberapa keyword dan matching definition. Nah, untuk yang keywordnya ini digunakan untuk jawaban, dan matching definition ini untuk soal. Kita lihat soal yang nomor 1 dengan keyword segambar 1/8. Kita klik gambarnya. Nah, bagaimana cara kita untuk memilih gambar tersebut? Nah, caranya itu dengan kita remove dulu. Yang awal-awalnya kita remove dulu. Setelah kita remove, kita pilih klik add image. Nah, di sini kita gunakan gambar pecahan. Lalu search. Nah, di sini sudah muncul beberapa gambar. Kita pilih yang jawaban sesuai dengan soal, yaitu 1/8. Nah, di sini sudah langsung muncul gambarnya. Nah, selanjutnya untuk yang matching definition ini caranya adalah sama, yaitu dengan cara memilih gambar yang sudah kita pilih. Jadi kalau gambar 2/8 dikurangi 1/8 ini kita membuat sendiri dan kita screenshot lalu kita tempelkan di sini. Kalau sudah, kita klik down.
langsung saja kita coba untuk yang level 1 rasional pecahan ini. Kita klik start. Nah, untuk setengah itu kan jawabannya lingkaran yang biru ini. Kita taruh di sini. Nah, untuk 2/6 ditambah 1/6 hasilnya 3/6. 3/6 hasilnya yang oranye. Lalu 2/3 dikali 2/2 hasilnya 4/6. 4/6 hasilnya yang merah. 2/8 dikurangi 1/8 hasilnya yang warna hijau. 1/4 dibagi 2/3 hasilnya 3/8. Kita taruh yang kuning di sini. Lalu kita klik submit answer. Nah, jawaban semuanya yaitu benar. Skor yang saya peroleh yaitu 5 dari 5 soal dan waktu yang saya peroleh yaitu 54 detik. Nah, lalu kita akan coba lagi apabila jawaban kita salah. Kita klik start. Kita coba ya. Ini misalnya warna kuning. Ini setengah ini taruh di sini. Yang hijau taruh di sini. 1/4 dibagi 2/3 kan hasilnya 3/8. Ini coba kita coba yang benar. Nah, yang ini aja. Kita sudah coba yang salah, ini warna hijau dan warna biru ya. Nah, ini jawabannya 3/6. Ini ya. Dan ini kita salahkan juga. Lalu kita klik submit answer. Nah, di sini saya salah 3 dan yang benar adalah 2. Di sini sudah ada skornya. Saya bisa menjawab 2 dari 5 soal dan waktunya yaitu 1 menit lebih 1 detik. Nah, kita bisa memilih untuk temanya. Misalkan kita memilih yang ini, spooky atau tema hantu. Kita klik start. Ini dia. Nah, lucu kan? Jadi seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau untuk yang tema hantu. Ini jawabannya yang ini jawaban yang merah, ini yang submit answer. Nah, saya benar semua. Selanjutnya penjelasan mengenai option atau pilihan. Yang pertama ada timer atau pengatur waktunya. Sini ada non atau tidak ada. Count up menghitung mulai dari 0 sampai 5 menit. Di sini kami memilih sampai 5 menit ya. Ini opsional, bisa memilih 4 menit atau 3 menit. Nah, untuk countdown-nya ini mulai dari 5 menit sampai 0. Nah, untuk option random atau acaknya ini kami memilih different layered edge play atau tata letak berbeda setiap permainan. Jadi misal soal nomor 1 tata letaknya di sebelah kiri, nomor 2-nya tata letaknya di atas kayak gitu. Untuk yang always the same layered-nya itu tata letak selalu sama. Lalu pada endgame-nya di sini kami menampilkan show answer atau perlihatkan jawaban. Setelah itu, dapat kita pilih apply to this activity. Selanjutnya, kita bisa memilih tema-tema yang ada di sini ya, dan bisa memilih fontnya. Fontnya misalnya komik ini.
Nah, untuk leaderboardnya ini siswanya jika menjawabnya benar semua, dia bisa mendapatkan ranking 1. Skornya juga ditampilkan dan waktunya juga bisa ditampilkan. Nama siswanya pun juga akan ada. Begitu penjelasan pada level 1. Di sini saya akan menjelaskan level 2 dengan tipe missing word dengan menggunakan web word wall. Baiklah, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara membuatnya. Kita bisa klik edit content. Nah, di sini bisa dilihat kelompok kami sudah membuat beberapa soal. Dan saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat soalnya. Kita klik add a page ini. Kita tuliskan soalnya. Bebas soalnya mau seperti apa. Kita tuliskan soalnya 1,2 dijumlahkan dengan 1,2 sama dengan 2,4. Di sini terdapat pilihan yaitu add missing text dan add incorrect answer. Pada add missing text ini kita tuliskan jawaban yang benar, dan add incorrect answer ini kita tuliskan jawaban yang salah. Caranya untuk menulis jawaban yang benar, kita blok pada bagian 2,4 jawaban yang benar ini. Kita klik add. Nah, kemudian kita tuliskan jawaban yang salah. Kita klik done. Kita lakukan lagi. Apabila sudah seperti ini, kita klik done. Kemudian kita bisa memilih temanya. Setelah itu kita klik start. Nah, di sini kita bisa menjawab soalnya, di mana 1,57 ditambah 0,9 sama dengan, kita tarik, kita ambil jawabannya, kita taruh di kotak yang kosong ini. Kemudian klik submit answer. Begitu juga untuk soal-soal yang selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian option. Di option ini ada beberapa item seperti terlihat pada layar. Di sini kita akan langsung pada item pertama, yaitu timer. Di mana timer ini ada beberapa item juga, yaitu noun, count up, dan countdown. Di sini kelompok kami memilih count up dengan settingan waktu dari 0 sampai 5. 5 di sini maksudnya 5 menit untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Dan kemudian untuk item yang kedua yaitu alignment, kita pilih yang centered. Untuk random kita klik ini kalau kita ingin soalnya acak. Kita bisa klik, bisa tidak. Di sini kita klik, nggak apa-apa. Kemudian untuk end of game kita bisa menampilkan untuk soal-soal yang benar, show answer. Kemudian kita klik add to the activities. Selanjutnya penjelasan dari level 3 yaitu mengenai menghitung rasional pecahan dan desimal. Di sini menggunakan word wall tipe group sort. Untuk langkah pembuatannya, kita masuk ke edit content. Selanjutnya, activity title ini kita bisa mengetik judulnya level 3 rasional pecahan dan desimal. Untuk instruction-nya bisa ditulis pasangkan jawaban yang sama. Selanjutnya untuk membuat grupnya, misalkan membuat grup ini ya. Nah, pada
baris ini tuh berisi pertanyaan yang disajikan. Misalnya 0,4 sebagai rasional desimal dikali 3/2 sebagai rasional pecahan. Setelah itu bisa pilih done. Untuk pilihan jawabannya yang benar, ini bisa pakai gambar, bisa pakai suara, bisa pakai tulisan. Untuk cara memakai gambarnya bisa kita klik, kita remove dulu, add image, pilih upload. Nah, selanjutnya dicari gambar mana yang akan digunakan. Misalnya gambar ini. Klik open. Terus kita lihat lagi. Nah, ini kan sudah tata letaknya sudah benar. Kalau ingin mengcrop, bisa klik crop. Kalau salah, bisa klik undo. Untuk suara, kita bisa klik. Kita bisa mencari language-nya atau bahasanya. Atau bisa upload sound yang sudah dimiliki pada dokumen. Lalu bisa menulisnya ke dalam baris ini. Terus kita juga bisa menambahkan itemnya dengan pilih add an item. Terus bisa menghapusnya pada icon tong sampah. Bisa menduplikatednya dengan klik ini. Terus gunanya tombol ini bisa mengarahkan ke seumpama ini mau dijadikan item nomor 2 ya, ini bisa digeser seperti ini. Kalau sudah, pilih done. Lalu selanjutnya penjelasan dari option atau pilihan. Untuk pilihan timer atau pengatur waktunya bisa pilih none atau tidak ada. Bisa pilih count up 0 sampai 5 menit atau bisa pilih sesuai keinginan 4 atau 6 menit durasi pengaturan waktunya, dan countdown itu hitungan mundur. Untuk option layout atau tata letak ada grup dikelompokkan dan ada tabel meja. Untuk randomnya atau acak, kami memilih different layout each play atau tata letak berbeda setiap permainan. Dan ada juga always the same layout, tata letaknya selalu sama. Terus pada akhir permainan, di sini kami mencentang show answer atau perlihatkan jawaban. Setelah itu, kalau sudah, klik apply to this activity. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, ini kan masih putih temanya. Kita bisa memilih tema di sini, di theme. Misalnya memilih tema underwater. Nah, seperti ini ya. Terus juga bisa kita memilih fontnya. Misal pilih fontnya yang Poppins. Nah, sekarang kita kerjakan soalnya bersama-sama ya. Misal 1/4 tambah 0,25
Hasilnya kan setengah. Mana sih gambar yang menunjukkan pecahan setengah? Oh, ini ya. Kita masukkan ke sini. Lalu, pecahan mana yang menunjukkan setengah? Yang ini. Kita masukkan sini. Terus bilangan desimal mana yang menunjukkan setengah? Oh, ini 0,5. Masukkan. Nah, dan seterusnya. Cara menjawab soalnya seperti itu ya. Untuk leaderboard ini gunanya jika ada siswa yang memainkan ini, kalau jawabannya benar semua, dia bisa mendapat rank 1 dan namanya bisa dituliskan sendiri ya, nama siswanya itu. Juga ada hasil skor dan time atau waktu selama dia menjawab itu berapa menit atau berapa detik. Ini sudah ditampilkan pada leaderboard. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari level 3 lanjut ke level 4. Dan di sini kelompok kami level 4 membuat 5 soal cerita. Nah, bagaimana membuat soal cerita? Langsung saja kita edit konten. Nah, sebelumnya saya sudah membuat 5 soal cerita. Nah, di sini tinggal kita ketik di bagian question soalnya. Nah, di sini kita bisa juga membuat soal ceritanya itu berupa bentuk gambar. Jadi, bisa kita tambahkan di add image ini kalau perlu. Nah, kalau bisa diketik pun boleh di bagian sini. Nah, untuk option jawaban, saya membuat 4 option jawaban. Nah, di sini bisa membuat 5 maupun 7 sampai sebanyak-banyaknya juga boleh. Tapi saya membuat 4 option jawaban A, B, C, D. Nah, di sini saya juga mengetik jawaban yang benar dan salah. Nah, di sini untuk jawaban yang benar, kita menggunakan icon centang. Nah, untuk soal jawaban yang salah, kita membuat ikonnya itu icon silang. Nah, option jawaban juga bisa dibuat gambar. Nah, di sini bisa tinggal add image juga. Nah, sampai hingga soal 5 juga sama. Mudah ya, jadi langsung saja kita pilih. Untuk jawaban yang benar kita menggunakan centang, untuk jawaban salah kita icon silang. Nah, tinggal done saja untuk mempraktekkan bagaimana menjawab soalnya ini. Nah, di sini kami memakai temanya itu Magic Library. Bisa juga pakai klasik, autumn, dan selanjutnya masih banyak tema yang bisa kita pakai. Nah, sekarang kita mulai, kita klik start. Nah, sudah muncul soal yang pertama, yaitu Tina dan Anjeli pergi ke pasar untuk membeli buah. Tina membeli 11/5 kilo anggur, sedangkan Anjeli membeli 1,25 kilo kelengkeng. Tentukan selisih buah yang dibeli Tina dan Anjeli dalam bentuk desimal. Nah, selanjutnya kita pilih nih jawaban yang benar. Yang apa? Kita pilih jawaban yang benar, yaitu C, 0,95. Kita klik. Nah, benar. Maka akan muncul icon centang di sini. Lanjut ke soal yang kedua. Dani mempunyai kayu dengan panjang 1,5 meter untuk membingkai sebuah prakarya. Setelah digunakan kayu tersebut, masih tersisa 14 meter. Berapa meter kayu yang terpakai untuk membingkai? Nah, kita pilih jawaban yang salah. Misalkan C, 2,25 meter. Nah, ini salah. Muncul tanda silang dan ada pembetulan di sini. Jawaban yang benar yaitu A. Langsung ke soal yang ketiga. Pak Anwar mempunyai lahan yang luasnya 2,5 hektar. Kemudian membeli tanah di sebelahnya 15/4 hektar. Jika 9/4 hektar lahan digunakan untuk pertanian dan sisanya untuk peternakan, maka luas lahan peternakan adalah. Nah, di sini jawabannya dalam bentuk pecahan. Misalkan kita klik 13/4 hektar. Nah, di sini jawabannya betul, yaitu D,
13/4 hektar. Selanjutnya, Roni mempunyai sebuah pita panjang, di mana panjang dari pita tersebut adalah 2,7 meter. Roni memberikan 0,75 meter kepada Dina, 0,8 meter kepada Tina, dan 0,85 meter kepada Moni. Sisa panjang pita Roni sekarang adalah, misalkan kita pilih A, nah di sini salah, maka ada pembetulan yaitu C, 0,3 meter. Lanjut, ini soal yang terakhir. Pak Budi membeli 3/4 kilo kacang dan setengah kilo kismis. Berapa berat total kacang dan kismis yang dibeli Pak Budi? Nah, kita klik misalkan 15/10. Nah, ini juga salah, mau jawaban yang pilih. Nah, maka akan muncul skor, yaitu saya mendapatkan skor 2 dari 5 soal dan jawaban yang benar yaitu 2. Nah, kita bisa klik show answer untuk melihat jawabannya. Nah, di sini kalau misalkan jawabannya sudah benar, maka tidak ada jawaban pembetulan karena sudah benar. Nah, untuk yang soal yang kedua salah jawabannya, maka ada pembetulannya di sini. Jawaban yang benarnya soal 3 benar, soal 4 salah, dan ada pembetulan di sini, maupun soal 5 juga ada pembetulannya. Nah, mungkin itu dari level 4 soal cerita. Nah, ini sangat mudah ya untuk tema kuis ini, karena hanya seperti itu modelnya. Nah, untuk start, kalau misalkan kita ingin mengulang lagi gamesnya, kita bisa ulang start again, dan kita klik leaderboard. Misalkan ini namanya, kalau misalkan ingin mengetahui kita itu ada di peringkat mana, nah kita bisa klik nama kita, nama yang sudah terdaftar di Wordwall, kita klik enter. Nah, di situ akan muncul kita itu berada di peringkat yang keberapa seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.